Saya akan hidupkan saya punya kamera. Saya baru pertama kali ngajar kalian semua. Saya akan absen satu-satu. Aaron Jordan. Aaron Jordan. Halo Pak, saya Pak. Wajah-wajah dikasih tahu, jangan cuman jidat. Wajah. Sudah Pak. Udah. Tinggal di mana kamu, Aaron? Saya dari Ambon Pak. Oh, lagi di Ambon? Iya Pak. Di mana kamu di Ambon? Di pintu kota Pak. Oh, di kotanya? Iya Pak, di kotanya. Waduh, jauh banget ya. Saya Iya Pak. pingin ke Ambon saya. Di mana di Ambon tempat itu ya, tempat kebun pohon gaharu ya? Kenapa Pak? Pohon gaharu. Di mana di Ambon? Pohon baru Pak. Di pohon baru? Bukan Pak, maksudnya yang Bapak tanya pohon baru. Pohon gaharu. Oh, pohon gaharu. Saya kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke lah. Di rumah orang tua berarti sekarang? Iya Pak. Oke. Stay safe ya. Iya Pak, makasih. Firmina Kormpau. Firmina Kormpau. Yang Hadir, mana Pak. ini? Mana wajahmu? Ini fam dari mana ini ya? Dari Ambon, Pak. Kamu banyak dari Ambon kah? Asli kota Ambon kah? Enggak. Di mana kamu aslinya? Samlaki. Oh, Samlaki. Samlaki mah jauh dari Ambon. Iya, Pak. Di pantai itu kamu atau di mana? Di kotanya? Di kampung. Enggak di kota. Apa nama kampungmu? Lorulun. Laurolon, Pak. Lorulon. Iya, Pak. Itu yang pertanian apa di sana terkenal ya? Apa ya? Pohon sagu Pak. Sagu saya nggak suka. Nggak suka saya sagu. Iya, pepeda nggak suka saya. Ada di sana tanaman pohon gaharu. Di Samlaki ya, Pak? Iya. Enggak tahu, Pak. Saya kurang tahu. Kelapa yang banyak ya? Enggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu, kan kamu orang Samlaki. Masih dari Samlaki, belum di Jakarta? Sekarang di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Di mana di Jakarta kamu? Jakarta Timur. Di mana? Di rumah keluarga atau rumah orang tua? Kosan, Pak. Kos-kosan. Oke, stay safe ya. Iya, Pak. Thank you. Isa Silvani. Isa. Saya kira tadi kamu laki benar karena Roh Putra gitu loh. Kamu dari mana ini? Dari Tarutung, Pak. Persis kamu di Tarutungnya? Iya, Pak. Di mananya di situ? Dekat kantor camatnya, Pak. Kantor camat Tarutung? Iya, Pak. Itu udah arah ke Piaraja atau arah ke Balige? Piaraja, Pak. Oh, arah Piaraja. Iya. Saya tahu, kota itu saya tahu. Thank you. Jenita Perda. Waduh, Jenita kagak ada. Oke, nggak apa-apa. Lestari Laia. Lestari. Halo, Ya, halo. Lestari. Kamu di mana? Apa, Pak? Di mana? Halo, di mana kamu? Iya. Nggak kedengaran suara. Kurang dengar, Pak.
Iya, saya nggak mendengar kamu. Di mana kamu tinggal? Di dengar? Jakarta. Oh, di Jakarta. Di mana di Jakarta? Halo? Iya, halo Pak. Kamu pakai laptop atau handphone? Pakai handphone, Pak. Wah, susah kalau pakai handphone. Gimana kuliah pakai handphone? Nggak bisa pakai laptop ya, pakai laptop. Oke, Pak. Lidiana Simanjuntak. Lidiana. Ada, Pak. Ya, di mana wajahmu Lidiana? Di mana kamu tinggal? Sekarang lagi di Jakarta, Pak. Jakarta Timur. Dulu? Dari Cipahutar. Oh, ke tempat nanas di situ ya? Iya, Pak. Oh, banyak kamu punya nanas. Lumayan lah, Pak. Oh, I love it. Bagaimana caranya saya mengorder bibit nanas? Nggak tahu, Pak. Loh, kan dari kampung kamu, bukan? Ya, Bapak datang sendiri lah ke kampung. Dibeli enggak? Saya mau pesan sama kamu. Berapa harganya? Biar saya Nggak tahu. dagang nanti saya punya nanas banyak seperti Persipahutar. Bukankah Silitonga dari situ, bukan? Ada Silitonga, ada Simanjuntak juga, Pak. Simanjuntak depan belakang. Simanjuntak depan. Belakang. Oh, belakang. Kalau Simanjuntak depan dari mana? Dari situ juga kan? Iya, Pak. Ada juga. Iya, makanya. Baik, nantilah kita ngomong ya masalah Oke, nanas Pak. itu. Lilis Tiana, Lilis Tiana. Ya Pak, hadir Pak. Ya, wajahnya Lilis. Ya, Ti- Pak. Tinggal di mana kamu, Lilis? Di Cibubur Pak. Di profil kamu pakai apa? Pakai kerudung di sini kenapa nggak pakai? Enggak apa-apa Pak. Ya makanya, kamu aslinya dari mana? Dari Padang kah? Dari Indramayu. Di mana Indramayu? Indramayu Pak. Saya tahu. Dari Mangga ya, Mangga Indramayu ya? Nah iya Pak, Mangga Waduh, Indramayu. kapan panen di sana, darling? Oh kapan? Lupa Pak. Belum sih, belum musim sekarang. Ya bulan berapa? Bulan 8. Tiap bulan 8. Bulan 8 ingatin saya ya, biar kita pergi ke situ ngambil mangga kamu. Iya Pak. Ya jangan lupa loh, catat. Ini si Lilis mau mengundang kita ke Indramayu panen mangga. Michael Sinaga, Michael. Halo Mike, Halo Pak, wajahmu itu sepotong Mike. Kamu tinggal di mana Mike? di Lubuk Pakam Pak. Di mana kamu di Lubuk Pakam? Ya di Lubuk Pakamnya Pak, di Jalan Galang. Oh, Jalan Galang, bukan Jalan Raya. Siapa itu ya? Siantar Medan ya? Bukan Pak. Oh, bukan. Kapan ke Jakarta? Nanti Pak, tunggu masuk Pak. Tunggu Ya kan? offline. Oh, sekarang masih di Medan. Orang tua di Lubuk Pakam. Iya Pak. Oke, oke. Kebun sawit dong. Enggak Pak, padi. Oh, sawah. Iya. Berapa jauh dari Lubuk Pakam ke Galang? Tengah jam Pak. Oh, cuma setengah jam ya? Iya. Kaya raya lah kamu. Padi lagi mahal-mahalnya sekarang. Stay safe ya. Kirim salam sama orang tua. Baik Pak. Regina Raja Guguk. Regina. Kagak ada. Iya, Pak. Yang mana-mana Regina. Wajah Regina. Tunggu, Pak.
Kenapa kalian takut menunjukkan wajah kalian? Mana Udah, wajahmu, Pak. Regina? Apaan sih kamera? Tunggu ya, Pak. Iya, saya tunggu, saya tunggu. Kamu tinggal di mana? Tunggu, Pak. Tunggu. Regina tinggal di mana? Di tebing tinggi, Pak. Di mana kamu di tebing? Di dekat terminal. Terminal lama, terminal baru? Lama. Oh, di kota. Arah dulu, Enggak deh, Pak. arah Di dulu masih itu ya? Bukan. Arah apa, Pak? SMA 2 tebing tinggi, Pak. Saya tahu banjir di situ kan? Iya. Orang tua di situ. Iya, Pak. Oke, oke, oke. Di kebun ya? Enggak di kebunnya sih, Pak. Di perumahan gitu. Perumahan apa di situ? Perumahan Kampung Lalang. Kampung Lalang. Yang sebelah mana lah Kampung Lalang ini ya? Dekat ini, Payalombang kalau tahu, Bapak. Yang saya tahu cuman kali besar itu. Dari terminal keluar langsung kali besar itu loh. Di mana tuh ya? Kalau itu Arah kurang tahu, Pak. Arah ke Siantar, keluar dari terminal. Oh. Ya. Iya Jauh, kan? Pak. Dari... Oh, Jauh. jauh. Kamu arah ke Medannya ya? Iya. Dekat pintu tol dong. Iya. Musim rambutan sekarang ya? Kurang tahu, Pak. Lah, kok kurang tahu kan kamu orang tebing? Oke. Nggak apa-apa. Iya. Reja Sevilla, Reja. Hadir, Pak. Reja yang mana wajahmu, Reja? Ada, Pak. Loh, tadi pagi ada juga saya ajari satu orang si payung. Kamu saudaranya kah? Bukan, Oh, Pak, tidak. bukan. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Di mana? Simalungun, Pak. Di mana Simalungun. Simalungun? Di mana? Di Seribu Dolok. Persis di Seribu Doloknya atau di mana? Nah, di sekitarnya Desa Hinalang. Saya orang Hinalang saya. Oh, Saya orang saya nggak Simpang tahu. Hinalang. Oh, Saya- Simpang Hinalang. Saya orang Hinalang ya. Iya, saya orang Simpang Hinalang. Kamu lagi di kampung ini? Iya, Pak, lagi di kampung. Ibumu baru apa? Baru purba, Pak. Oh, buru purba. Saya ke buru saragi. Ada saya 6 buru saya ada di Hinalang ada di Hinalang ada 6 buru saya. Siapa, Pak, kalau boleh tahu? Suaminya juga si payung. Kau carilah di situ si payung yang istrinya buru turnip. Baru Ya, turnip. iya. Nanti saya cari tahu, Pak. Kasih tahu nanti minta tolong kirim salam ya. Salam Iya, Pak, sehat. kalau dapat. Iya, pasti Iya, Pak. dapat lah. Musim apa sekarang di situ, Dani? Nggak tahu, Musim- kayak mau musim durian sih, Pak. Musim durian. Ya, nggak tahu, Pak. Loh, Nggak tahu sih apa di sini, Pak. loh kamu nggak pernah keluar? Jarang sih, Pak. Di rumah terus soalnya. Waduh, nggak mungkin lah di rumah terus. Kan COVID jarang di situ katanya. Iya sih, Pak. Cuman saya jarang keluar. Di rumah-rumah aja soalnya. Takut hitam ya? Iya sih, Pak. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Risbe Yudika, Risbe, Iya, Pak. Risbe. Ya, Pak. Di mana kamu tinggal, Risbe? Di Cawang, Pak. Orang tua di Cawang? Orang tua di Cirebon, Pak. Ih, jauh banget Cirebon. Dekat. Kapan kita bisa dapat itu dari sana? Tahu petis ya? Tahu petis. Bukan Kurang dari tahu petis, Pak. nggak tahu ya? Iya, Pak. Oh, iya. Belacan dari situ ya. Dari Cirebon ya sama kerupuk ya. Iya, Pak.
Kamu di Cawang di mana? Di belakang rumah duka. Di belakang rumah duka. Iya, Oh, di samping tower air itu. tawar air. Ya, Enggak, tower air. apa sih dekat rumah itu? Kamar mayat. Dekat sama kamar mayat. Kayak Kam- cuma Uki beda kan? itu. Beda satu gedung. Iya, kamar mayatnya Uki kan? Iya, Pak. Iya, kan tower air itu di sampingnya itu, dekat masjid. Dekat masjid. Masjid besar yang di Fakultas Ekonomi. Tahu saya. Tahu, udah Oh, tahu. iya, Tahu, iya, Pak. Ya. Trimides. Hadir, Pak. Trimides. Kamu tinggal di mana, Trimides? Tinggal di Cipayung, Pak. Lagi hujan. Ya Bapak. iya, sama orang tua ya. Iya, orang tua. Oke. Kamu aktif banget telepon WA saya. Bingung saya Iya. kira siapa lah ini. Kamu anak ketiga dari 3 bersaudara? Enggak, ada adik saya. Oh, kenapa namamu jadi Trimides ya? Nama saya Trimides karena saya lahir tanggal 3 hari Minggu bulan Bulan Desember. Desember. Iya. Oh, berarti tanggal 3 Desember lah berarti ya? Iya, tanggal 3 Desember tepatnya, Pak. Catat teman-teman, ini ulang tahunnya 3 Desember. Iya. Oh, nanti kita rayakan itu. Iya. Jessica, welcome Pak. Jessica, Iya, Pak, saya, Pak. kamu tinggal di mana? Wajahmu itu kamu tampakkan lah, Jessica. Jessica, wajahmu nggak kelihatan. Kamu tinggal Iya, di mana? Pak. Tinggal di mana? Tinggal di mana kamu? Halo? Tinggal di Cibinong, Pak. Sama orang tua ya? Ini, Pak, udah Hah? nyala kameranya. Sudah. Sama siapa kamu tinggal di Cibinong? Sama orang tua? Kedengaran nggak sih? Katanya sinyal lagi putus-putus, Pak. Sinyal saya? Sinyalnya Jessica. Waduh, suruh ditambahin apanya kapasitasnya. Iya, Oke. Pak. Eutenia Nduru. Hai, Pak. Yang mana wajahmu Eutenia? Ini, Pak, ini. Kamu dari Nias kah? Iya, Pak, betul. Nias mana kamu? Nias Selatan. Oh, Nias Selatan. Teluk Dalam itu ya? Iya, iya. Waduh, kapan kita main kolam di situ, darling? Kalau ada waktu lah, Pak. Kamu masih di Nias atau Jakarta? Saya masih di Jakarta, Pak. Nanti kalau ke Nias bilangin ya. Pak, saya sudah di Nias, biar saya datang ke Nias. Siap, Pak, siap. Saya banyak teman saya di situ, di Nias. Oh, Jevani Nauli. Jevani. Hadir, Pak. Di mana kamu berada, Jevani? Di Cipayung, Pak. Cipayung, sama orang tua? Sama tante, Pak. Loh, orang tua di mana? Papa udah dipanggil, Papa single parent, jadi tinggal sama tante sekarang. Sama keluarga. Ya, Mama di Mama putus, Pak. kamu tinggal. Putus-putus, Pak. Ya, di mana kamu tinggal? Halo, kedengaran? Halo, kedengeran, Pak, tadi. Wah. Ya udahlah. Baik. Thank you, saya sudah berarti ke depan gampang mengingat kamu itu ceritanya, makanya saya tanyain. Nah, sekarang saya sharing data tadi saya. Bisa lihat nggak presentasinya?
Halo, bisa lihat? Tidak, Pak. Oke, itulah ya, kita mulai kuliah sekarang. Nah, mata kuliah kita ini adalah pengantar sistem informasi akuntansi. Buku yang kita pakai adalah Accounting Information System edisi ke-13 karangan Romney dan John Steinbach. Aduh, mati dia. Oke, balik lagi. Nah, ini bukunya ada di perpustakaan, bisa dilihat di e-book, bisa juga, tapi mahal. Jadi lebih bagus kalau mau diikuti aja dari link ini. Saya akan bantu kamu. Oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh lewat chatting atau langsung interrupt saya. Oke ya, kita mulai. Saya tidak mentolerir kalian keluar masuk atau kalian nanti pura-pura kuliah tapi tidur atau main game. Karena di tengah jalan saya akan tanyain kamu. Pertanyaan ini mempengaruhi nanti nilai kamu pada saat ada nilai-nilai di UAS dan nilai di UTS. Ya, saya mulai kuliahnya. Secara teori, definisi sistem itu adalah integration, keterkaitan dari beberapa unsur yang bekerja memproses data komersial dan menghasilkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi ada 3 kata penting dalam satu definisi tentang sistem. Yang pertama adalah dia itu memproses data komersial. Hasilnya laporan keuangan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Itu kata kuncinya. Commercial data produce financial information for user decision making. Secara fisikal, sistem itu harus memiliki 3 unsur. Hardware, perangkat yang bisa kita sentuh, software, bahasa-bahasa dari program, dan brainware, logika-logika di program itu sendiri. Bagaimana logikanya? Otaknya itu gimana? Oke. Ada 3 tujuan dari sistem. Ini udah mulai nih, 3 tujuan sistem. Tujuan pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data. Sekali lagi, mengumpulkan dan menyimpan data. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mengcapture transaksi data atau mengcapture itu menulis data transaksi pada dokumen. Dokumen yang dimaksud bisa dalam bentuk kertas, bisa dalam bentuk komputer atau screen namanya, screen komputer. Cara kedua adalah mencatat transaksi dalam buku jurnal secara kronologis. Bicara kronologis berarti berdasarkan tanggal dan waktu. Kapan terjadi? Yang ketiga, memposting jurnal ke buku besar. Memposting jurnal ke buku besar. Kemudian setelah terposting, buku besar tadi kita sort. Sort di sini artinya diurutkan. Nah, kalau di akuntansi ada teknik mengurutkan buku besar. Kalau neraca berdasarkan likuiditas. Kalau di laba rugi berdasarkan klasifikasi apakah dia revenue atau expenses. Itu tujuan pertama.
Tujuan yang kedua adalah memberikan kepada manajemen informasi untuk pengambilan keputusan mereka. Sekali lagi, informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi yang digunakan manajemen itu ada dua bentuk. Satu, bentuk laporan keuangan. Ini yang kalian kenal dengan apa namanya di kuliah pengantar akuntansi, intermediate, advance, dengan definisi financial statements. Yang kedua, manajemen juga membutuhkan laporan atau informasi tentang manajerial. Isinya apa? Non-financial statement. Jadi seluruh laporan yang berkaitan dengan non-keuangan. Data statistika, data penjualan, data customer, data piutang tak tertagih, dan lain sebagainya yang dibuat berdasarkan statistik, termasuk managerial report. Yang ketiga, tujuan yang ketiga dari sistem itu sendiri adalah adequate internal control. Apa itu adequate internal control? Adalah memastikan adanya pengendalian internal dalam proses di perusahaan. Caranya bagaimana? Nah, cara yang pertama adalah memastikan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan itu reliable, artinya dapat diyakini kebenarannya, dapat diyakini kevalitan informasinya. Cara yang kedua, perusahaan itu bekerja secara efisien. Jika perusahaan bekerja secara efisien, maka total revenue-nya lebih besar dari total expense. Pada saat itu akan terjadi jika internal control-nya sangat memadai atau adequate internal control implemented is very comply, sesuai antara praktek dengan yang ditulis oleh perusahaan. Cara ketiga adalah pengamanan harta perusahaan. Harta di sini termasuk seluruh sumber daya dan sekali lagi seluruh sumber daya dan data-data perusahaan. Data termasuk data yang ada di akuntansi. Jadi namanya safeguard of organizational asset, termasuk data keuangan, data karyawan, semua data yang disimpan di sistem informasi akuntansi perusahaan. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya? Ini tadi belum saya kenal ini. Crisera. Halo Crisera. Loh, kemana dia? Kabur. Firmina Kormpau. Firmina. Ya, Pak. Ada tadi 3 tujuan dari sistem. Apa itu? Yang pertama menulis data ya, kalau nggak salah. Terus yang kedua mencatat transaksi. Yang ketiga memposting jurnal.
Salah. Yang pertama tadi collect and capture data, mengumpulkan dan mengcapture data. Yang kedua tadi adalah menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah internal control yang memadai, adequate internal control. Halo Firmina, paham Firmina? Paham, Pak. Jevani Nauli, Jevani. Ya, Pak. Pertanyaannya apa beda software dan brainware? Ya, Pak. Software itu adalah bahasa di komputer. Windows. Ya, paham ya? Excel, Microsoft Word. Itu bahasa-bahasa aja. DOC, TFT, JPG, dan lain sebagainya. Itu bahasa. Oke? Bahasa pemrosesan. Brainware adalah logika yang masuk di itu. Logika, otaknya. Kalau di Excel, 1 tambah 1. Coba kalau kalian bikin di Excel, 1 tambah 1. Apakah sama dengan 2? Yang benar adalah sama dengan 1 ditambah dengan 1, enter, sama dengan 2. Itu logikanya. Paham, Jevani? Paham, Pak. Jelas ya, clear ya? Clear, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, PPT 6. Di dalam perusahaan itu secara keseluruhan proses bisnis, proses transaksi, proses pekerjaan, proses data dapat terjadi pada 2 kelompok besar. Yang pertama disebut kelompok utama, itu yang lingkaran. Dan yang kedua kelompok pendukung, disebut support system. Yang lingkaran itu disebut dengan main business process. Jadi proses bisnis utama. Sedangkan kotak itu disebut support system. Business support system. Jadi sistem pendukung. Nah, main proses itu terdiri dari inbound logistik, operations, outbound logistik, sales dan marketing, after sales and service. Inbound logistik adalah setiap transaksi atau proses yang mengalir dari luar perusahaan ke dalam perusahaan. Contohnya pembelian barang. Ya. Kalau operations adalah aktivitas normal di dalam perusahaan. Contohnya pabrikasi, mengolah bahan baku dari gudang bahan baku menjadi barang jadi untuk dikirim ke gudang barang jadi. Itu operations. Outbound logistik adalah semua peristiwa transaksi data dari dalam perusahaan keluar perusahaan. Contohnya apa? Penjualan barang. Ya, pengiriman barang, pengiriman tagihan. Yang keempat, sales dan marketing adalah seluruh transaksi peristiwa aktivitas yang berkaitan dengan proses sales, penjualan, dan pemasaran. Iklan termasuk di sini. Ya. Cataloging, pengenalan produk baru, kampanye, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah after sales services, layanan purna jual, seluruh aktivitas, kegiatan, proses data yang berkaitan dengan layanan
sempurna jual, layanan setelah terjadi penjualan. Dan terakhir ada di bawah itu yang kotak, support system adalah seluruh sistem yang mendukung yang kelima ini. Contohnya apa? Ada human resources, IT, legal, security, mungkin ada procurement, mungkin ada customer responsibility, dan lain sebagainya. Itu yang mendukung supaya yang 5 itu jalan. Oke? Nah, dari kerja yang main bisnis tadi ditambah dengan support tadi, terciptalah namanya transaksional, transaksi dalam perusahaan. Transaksi itu di dalam sistem dibagi 5. Yang pertama disebut revenue cycle, siklus revenue. Ya, yang kedua expenditure cycle, siklus pembelian. Yang ketiga, siklus human resources atau siklus payroll, siklus penggajian. Yang keempat, siklus produksi. Nanti ditambah ini satu lagi cost accounting, production cycle. Dan yang terakhir ada namanya financing cycle, siklus keuangan. Ada yang menyebut cuma 4. 4 itu apa? Revenue cycle, expenditure cycle, resources cycle, dan financing cycle. Ada yang menyebut 5. Terserah kamu mau bagi 5, bagi 4 enggak masalah. Ya. Nah, sekarang dari cycle tadi ada 5 cycle, financing cycle, expenditure, human resources, production, and revenue cycle dihubungkan dengan satu sistem yang disebut dengan General Ledger and Reporting System, GLRS. Terciptalah satu sistem yang besar, inilah yang disebut dengan AIS, Accounting Information System, Sistem Informasi Akuntansi. Terdiri dari apa? Intinya adalah General Ledger, pembukuan, tapi di luar itu banyak unsur yang lain seperti siklus keuangan, siklus pembelian, siklus HRD dan payroll, siklus pembelian, dan siklus penjualan. Sampai di sini ada yang mau tanya? Sampai di sini ada yang mau tanya? Pak, boleh diulangi nggak Pak tadi yang siklus-siklus itu? Siapa ini? Kasih tahu dah namanya. Giovanni Pak, Kenapa? Apa pertanyaan kamu? yang tadi Pak tentang siklus-siklus itu kok bisa gitu loh, bisa dihubungin jadi satu gitu dalam General Ledger, masih belum paham Pak. Bukan dihubungkan, bukan dikaitkan. Jadi dari 5 siklus tadi ada siklus pembelian, siklus penjualan, siklus HRD, siklus finance, siklus produksi, itu diintegrasikan, dilingkan dengan sistem pembukuan membentuk AIS, Accounting Information System. Itu maksudnya, Giovanni. Oke, Giovanni? Baik Pak. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Isa. Halo Isa. Isa. Iya, Pak. Isa, coba saya tanya kamu Isa. Apa contoh inbound logistik tadi? Contoh inbound logistik.
Halo Isa. Isa, Iya, Pak. apa contoh inbound logistik tadi? Kurang tahu tadi, Pak. Wah, ya. Seluruh transaksi yang berkaitan dari luar masuk ke dalam. Contohnya apa tadi? Pembelian. Kamu ikuti ya kuliah ini ya. Kalau jangan ditinggal-tinggal karena susah. Baik, saya akan lanjut. Bagaimana proses yang terjadi di dalam satu sistem? Ini pekerjaan. Bagaimana sih proses-proses yang terjadi dalam satu sistem? Setiap pekerjaan di dalam satu sistem itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pekerjaan yang berkaitan dengan data input. Yang kedua, data storage, penyimpanan data. Yang ketiga, bagaimana cara memproses data yang sudah diinput tadi. Dan yang keempat, output apa yang dihasilkan oleh sistem ini. Jadi secara mudah, gampang, setiap sistem memiliki 4 fase proses. Proses pertama adalah input. Proses kedua adalah penyimpanan data. Proses ketiga adalah pemrosesan data itu sendiri, bagaimana. Dan yang terakhir adalah outputnya bagaimana. Kita mulai satu persatu ya. Data processing cycle. Trigger untuk data input. Kapan disebut sesuatu itu menjadi input di sistem? Dalam hal ini sistem informasi akuntansi. Kapan sesuatu itu disebut data input di dalam sistem informasi akuntansi? Yaitu apabila memenuhi syarat ini. Yang pertama, terjadi satu peristiwa. Event of interest. Suatu peristiwa. Event. Peristiwa. Yang kedua, peristiwa tadi mempengaruhi sumber daya. The resources affected by each event. Jadi karena ada peristiwa tadi, peristiwa itu berakibat terhadap sumber daya di dalam perusahaan. Sumber daya itu apa? Ada manusia, ada orang, ada mesin, ada modal, ada teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari semua peristiwa itu tadi, peristiwanya ada pengaruhnya terhadap sumber daya. Yang ketiga, ada pihak. Ada pihak, sekali lagi, ada pihak yang terlibat di dalam peristiwa itu. Mungkin dia melakukan, akibatnya ke pihak lain. Sekali lagi, mungkin dia melakukan, akibatnya ke pihak lain. Sehingga ketiga konsep ini disebut dengan konsep data. Data apa? Data era. E-nya itu event, R resources, A-nya itu agent. Jadi ERA. Event, resources, agent. Jadi setiap ketiga hal ini terjadi di dalam akuntansi, maka peristiwa tersebut, kejadian tersebut dianggap sebagai data. Oke. Yang kedua, kita lanjut. Data input itu berasal dari source dokumen.
source dokumen itu dalam bentuk kertas. Disebut dengan paper. Setelah ada data di kertas, baru kita input masuk ke komputer. Itu yang disebut dengan sistem manual. Jadi source dokumen masuk ke komputer menjadikan sistem manual. Tetapi sekarang ini bukan lagi modelnya begitu. Ada yang langsung berbasis screen, berbasis monitor. Kita tinggal klik atau sentuh data monitor, data langsung masuk. Itu yang disebut dengan entry screens. Contohnya apa? Contohnya, kalau kamu ke ATM, kamu masukkan kartu kamu, masukkan nomor PIN, tekan enter, pilih, keluar duitnya, selesai. Tidak ada lagi dokumen di sana. Yang ada adalah screen. Ini pun termasuk data entry yang disebut dengan entry screen. Oke. Ciri lain dari data input adalah semua data input itu kalau dia berbasis kertas diberi nomor, namanya pre-numbering. Oke, pre-numbering. Kenapa dibuat nomor? Supaya bisa dimonitor kemana pergerakan dokumen itu. Nah, pergerakan dokumen itu yang disebut dengan turn around dokumen. Pindah dari satu meja ke meja yang lain. Oke. Nah, ada lagi pembuatan data itu secara otomatis. Secara otomatis dikeluarkan oleh komputer. Karena dia tidak berbasis kertas lagi. Maka ini yang disebut dengan automatically assigned by system. Oke. Nah, jika halnya demikian, nomornya tidak manual lagi. Ada lagi data input dengan menggunakan source data automation. Apa itu? Sumber data, sekali lagi, sumber data keterangan yang digunakan di komputer akuntansi itu semuanya berbasis otomatisasi. Tidak ada lagi sentuhan manusia. Tidak ada lagi sentuhan dari manual. Jadi contoh, pada saat bagian penjualan melakukan penjualan, mereka menginput nomor pelanggan, harga, dan lain sebagainya. Otomatis, sekali lagi, otomatis datanya diposting ke buku penjualan atau buku piutang dan otomatis menghasilkan faktur. Dan faktur itu otomatis bisa terkirim kepada pihak pembeli. Model ini disebut dengan source data automation. Ada beberapa contoh common source dokumen dan function. Ada beberapa contoh data. Coba lihat ya. Ada source dokumen di penjualan, sales order, delivery ticket, remittance file, deposit slip, dan lain sebagainya. Ada purchase requisition, purchase order, receiving, dan lain sebagainya. Ada human resources cycle, ada ID text, no form, nomor NPWP, time card, kartu jam kerja, job time,
Berapa lama orang bekerja di dalam satu pekerjaan? Ada dicatat di situ. Bahkan di buku besar pun ada namanya jurnal voucher. Jurnal voucher. Ya, jurnal, buku besar, buku harian. Oke, ini contoh-contoh source of document yang lazim digunakan sebagai sumber data di dalam sistem. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Ada mau tanya? Krisera, tidak menjawab dia. Trimides, ada mau ditanyakan Trimides? Itu Pak, tadi saya agak ketinggalan yang tadi, benar nggak Pak? Tadi ada 4 proses itu, pertama data input, yang kedua dalam penyimpanan, yang ketiga data itu input dan diproses, dan keempat itu output apa yang diperoleh sistem ini ya, itu ya Pak ya? Output information. Output information ya Pak? Ya. Oke Pak, tadi ketinggalan situ Pak, jaringan. Kenapa? Kenapa ketinggal? Kan udah dibayar jaringan sama pemerintah, bukan? Udah kagak lagi Pak. Belum Kenapa? turun, Pak. Udah nge-upload lagi. Makanya sering ke itu Pak, sering ke Starbucks. Di Starbucks belajarnya. Astaga Pak. Iya, Starbucks Pak. Starbucks belajar. Jadi duduk di Starbucks, beli kopinya itu 40.000. Satu harian di situ belajar. Duduk gitu loh. Bisa kan? Di rumahnya kagak dikasih uang jajan Pak. Gimana ke Starbucks? Jangan begitu, jangan menghina orang tua, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu ya. Dosa itu. Jeremia Sregar, Jere. Iya Pak. Mana wajahmu? Saya belum kenal kamu Jere. Iya Pak. Tinggal kamu yang di Bekasi tadi Jere ya? Bukan? Bukan Pak. Cipayung. Enggak Pak, saya di Riau Pak. Di mana kamu di Riau? Pekanbaru Pak. Di Pekanbaru di mana? Saya orang Pekanbaru. Bukannya tadi Bapak bilang Bapak orang apa? Arah Iya. Siantar. Bukan orang, saya belum pernah ngomong Siantar. Saya orang Pekanbaru. Kamu di jalan apa di Pekanbaru? Di mana? Enggak kedengaran. Di mana kamu? Rumbai Pak, Rumbai. Rumbai kilometer berapa? Rumbai mah bukan Pekanbaru kan? Dekat ke Minas kamu bukan? Bukan Pak. Di kilometer berapa kamu di Rumbai? Saya nggak arah Kulimnya Pak. Arah kemana? Di mana dibilangnya? Di Jalan Limbungan lah Pak. Limbungan. Saya di Jalan Pepaya saya. Jalan Pepaya saya ya. Jalan Pepaya nomor 7 Sukajadi Pekanbaru. Nanti kalau main-main kamu ke sana lah. Oke. Jeremia. Bagaimana syaratnya supaya suatu keterangan dapat dianggap sebagai data dalam SIA? Apa syaratnya? Dari penjelasan tadi. Halo, my friend. Coba jelaskan syarat suatu keterangan supaya dapat dianggap menjadi data dalam SIA. Apa syaratnya? Jere.
Jeremia mati. Nggak jalan. Lestari Laia. Iya, halo Pak. Iya, Pak. Lestari. Iya, halo Pak. Apa syarat suatu keterangan bisa dianggap sebagai data? Yang saya dengar tadi Pak, kayak suatu peristiwa, terus peristiwa itu mempengaruhi sumber daya dan pihak yang terlibat dalam peristiwa Pak. Ada melibatkan orang di dalam peristiwa itu, gitu kan? Iya Pak. Nah, bagaimana supaya data itu bisa masuk ke dalam sistem? Nah, ini kita lanjutin sekarang. Yang disebut dengan data processing. Bagaimana caranya supaya data yang kita ceritakan tadi, yang ada event, ada resources, ada agent tadi, bisa masuk ke sistem dan diproses di sistem. Itu ada dua metodenya. Satu disebut dengan batch processing. Batch processing, yaitu pengolahan data dengan cara batch, dengan cara kelompok, dengan cara grup, dengan cara bagian. Dan yang kedua, dengan cara online real-time processing. Nah, saya ambil contoh batch processing. Batch processing, contoh batch ya. Lestari Laia. Lestari. Iya Pak. Kamu pernah nggak lihat di tata usaha UKI itu ada ruang tempat pendaftaran mahasiswa? Enggak lihat Pak. Jarang ke perpustakaan Pak. Bukan perpustakaan. Di ruang tata usaha di UKI. Waktu kamu bayar uang kuliah, setelah bayar kan lapor itu ke kampus itu. Di lantai Kurang tahu. 1. Hah? Kurang tahu Pak. Tidak pernah ke kampus atau kemana kamu? Pernah lihat nggak? Wah, susah. Oke, kalau nggak pernah lihat, kamu pernah ke Superindo nggak? Halo? Pernah ke Superindo? Pernah Pak. Nah, di Superindo itu ada kasir. 8 kasir pagi, 8 kasir sore. Nah, begitu kasir pagi selesai, dia handover pekerjanya ke kasir berikutnya. Kalau kita tanya, halo kasir pagi, berapa total penjualan kamu? Jawabannya bagaimana kira-kira? Apa kira-kira jawaban dia? Bisa dijawab dengan cepat nggak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena kan itu harus ada proses pencatatannya lagi sama Dia bilang, tunggu Pak sebentar. Saya jumlahin dulu gitu kan? Iya, Pak. Nah, jika prosesnya begitu, proses itu disebut batch. Kasir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masing-masing ditanya nggak bisa dijawab cepat. Tunggu dulu sebentar ya. Nah, begitu dia dilakukan perhitungan, prosesnya, diproses sama dia. Tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar itulah yang disebut dengan batch. Oh, ketemu 100 juta, Pak. Oke, 100 juta baru dimasukkan ke komputer. Kasir yang lain juga masukkan ke komputer setelah dihitung. Intervensi manual itu disebut dengan sistem batch. Sistem batch.
Jadi kalau dia ada 2 shift, 1 shift 8 kasir, berarti di Superindo itu ada 16 batch. Paham ya? Paham ya, Lestari? Ya, paham, Pak. Baik. Lidiana. Ada, Pak. Kamu tadi yang tinggal di Cibinong ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Yang di Cibinong tadi siapa? Jessica, Pak. Oh, Jessica. Oke, Jessica. Tapi Jessica nggak bisa dihubungi. Jessica lagi gangguan sama sinyalnya, Pak. Baik, siapa yang di Bekasi tadi? Siapa yang di Bekasi tadi ya? Siapa ya? Eutenia ya? Oh, bukan. Michael tinggal di mana tadi Michael ya? Di Pakam, Pak. Oke. Kamu pernah lewat tol nggak dari Lubuk Pakam Tebing? Pernah, Pak. Waktu kamu masuk tol itu kan ada penjaga tol ya? Sekarang nggak ada lagi, Pak, karena udah pakai kartu. Oh iya, itu justru itu. Sekarang udah pakai kartu. Nah, waktu ada penjaga tol masih manual, ada berapa pintu ya? 2 pintu ya? Iya, Pak. Nah, kalau ditanya penjaga tol yang pertama, berapa jumlah mobil yang lewat? Bisa dijawab cepat nggak sama penjaga tol itu? Enggak, Pak. Kenapa nggak bisa? Iya, karena dia belum tahu datanya, nggak dihitung-hitung juga satu-satu. Ada hitungannya, tapi dia belum bisa menjawab dengan cepat. Nah, supaya bisa dijawab, dia pasti menjawab, sebentar ya Pak ya, saya hitung dulu. Nah, berarti di pintu tol itu terjadi juga proses data secara batch, secara kelompok. Kelompoknya berdasarkan kepada pintu tolnya, penjaga pintu tolnya. 1 penjaga pintu, 1 batch. Paham ya Michael ya? Iya, Pak. Reni Anggrayani. Reni. Pak. Enggak kelihatan wajahmu Reni. Yang mana wajahmu ini? Iya, Pak. Kamu yang di Jakarta Timur tadi ya? Bukan, Pak. Di mana kamu? Cibitung? Di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Suatu saat Mbak Reni Anggrayani ini, kamu pernah nonton nggak? Pernah, Pak. Nonton 21 maksud saya, bioskop 21. Iya, Pak. Yakin lu benar ya? Pernah ya? XX1, Pak. Ya, 21 lah. Iya. XX1 kan 21. 21 namanya. Aduh, gimana kamu udah lupa kamu ini. Coba dengar baik-baik, Reni. Di situ kan ada studio 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau ditanya berapa penonton di studio 1, bisa dijawab dengan cepat nggak untuk pegawainya itu? Enggak, Pak. Kenapa nggak bisa? Mesti dicek dulu, Pak. Iya, kenapa nggak bisa dijawab dengan cepat? Karena ada tiketnya per studio. Kenapa nggak bisa dijawab dengan cepat? Apa masalahnya? Karena tidak ada datanya secara otomatis mengasih tahu, oh 10 orang gitu loh. Nah, sehingga sekali lagi sistem proses data penonton di bioskop itu juga memakai sistem batch. Paham Reni? Reni. Iya, Pak, paham. Paham ya? Di Bogor udah ada Paham, XX1 nggak? Di Bogor ya? Ada, Pak. Di mana?
Di mall-mall, Pak. Mana ada mall apa di Bogor? Kayak Transmart. Oh, Transmart. Oh, Transmart. Saya belum pernah Transmart. Nantilah kalau sudah selesai COVID kita nonton ya. Iya, Pak. Jangan lupa kamu undang teman-teman kamu semua. Oke? Nah, itu yang metode batch. Nah, yang kedua tadi adalah metode online real time process. Biasa juga disingkat dengan OLRT. Online real time. Apa itu? Adalah suatu metode pemrosesan data dengan cara begitu data di entry, ketik, enter, pada saat itu juga keluar hasilnya. Contohnya ATM. Masukkan kartu, masukkan PIN, enter, langsung keluar outputnya. Pilih 1, 2, 3, pilih 1, tanya saldo, enter, keluar lagi pertanyaan, tabungan, giro, dan lain sebagainya, pilih tabungan, enter, keluar datanya. Tidak perlu nunggu. Nah, jika pemrosesan data modelnya seperti itu, maka metode data processingnya adalah online real time processing. Oke ya, paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Lilistiana. Nggak dijawab lagi. Mike. Halo Mike. Di mana lagi kamu pernah menjumpai sistem proses data dengan sistem online real time? Di mana Mike? Pernah Pak di ATM. Ya jangan ATM, tempat lain lah. Di mana tempat lain? Jangan ATM aja, di luar ATM. Nah ini kalau misalnya ngisi saldo dana. Jangan yang kayak gitu-gitu, yang agak keren sedikit lah, contoh yang agak keren sedikit. Kalian pernah ujian online nggak? Ujian online. Apa? Ujian online di mana jawabannya itu adalah multiple choice A, B, C, D, E, dan saat itu kamu isi dijawab benar, salah. Bisa pernah lihat begitu nggak? Pernah Pak. Nah, Pernah. itu juga termasuk online real time process. Ya, itu salah satu contohnya. Online real time process. Oke? Pemilu di Amerika juga termasuk nggak sih, Pak? Apa itu? Pemilu di Amerika yang udah pakai sistem online gitu, Pak. Sayangnya saya belum pernah ke Amerika. Gimana ceritanya? Ini menarik ini. Jadi kan dulu kan yang katanya sempat panas-panas tuh Pak, yang antara Donald Trump sama Joe Biden ya Pak, kalau nggak salah gitu ya kan. Jadi kayak sistem di Amerika itu sekarang kalau pemilunya pakai online real time gitu Pak. Jadi kayak nanti TPS-nya bukan pakai kertas lagi, melainkan pakai kayak mesin sendiri. Jadi manusia tinggal pencet antara Trump atau nggak Biden, nanti di pusat ini apa namanya pemerintah Amerikanya udah langsung keluar datanya siapa yang menang daerah sini. Kalau ceritanya begitu kamu enter, kalau mau enter 1, langsung ketahuan pemenangnya. Kalau itu memang hasil outputnya keluar, itu online real time. Tapi kalau masih nunggu, dia tidak real time. Ya. Contoh yang paling gampang real time itu adalah, kartu antrian. Jadi kalau kamu masuk ke rumah sakit UKI, kamu pencet tombolnya, keluar nomornya, misalnya nomor 35, langsung keluar di papanya 35, tanpa menunggu, udah langsung otomatis. Maka sistem kartu antrian itu disebut real time. Oke? Paham? Oke, Pak.
Paham ya? Kalau Paham, ujian Pak. di UKI, kira-kira real time atau batch? Batch, Pak. Kenapa? Batch, Pak. Kenapa batch? Karena kita nunggu dosennya buat input nilainya ke AIS kita. Iya. Sudah di-enter, kamu sudah enter jawaban kamu, nggak keluar-keluar nilainya. Nah, kita juga begitu dosen. Kita enter nilai kamu, nggak keluar juga nilainya. Nyangkut di absensi. Jadi makanya kamu itu harus aktif. Kalau tidak, bisa juga nilainya bagus, absensinya nggak bagus. Oke. Nah, kita lanjut ya. Data processing cycle untuk data storage. Data storage, penyimpanan data. Data storage, data itu bisa disimpan apabila memiliki nama. Nama itu disebut entity dari data. Setiap entity, setiap ada nama data, dia harus memiliki atribut. Nah, saya ambil contoh. Dengar baik-baik. Regina. Halo Regina. Sudah tidur siang kah? Enggak didengar. Risbe Yudika. Risbe. Iya, Pak. Risbe, kalau coba wajah tetap dinampakkan kalau menjawab Risbe, biar keren. Ya, Pak. Risbe, saya tanya kamu Risbe. Coba jelaskan siapa kamu. Nama, alamat, tempat tinggal, nomor telepon, alamat email. Coba gimana kamu menjelaskan kamu? Nama saya Risbe Yudika Situmorang. Saya tinggal kayak gitu, nama gitu kan? Nama. Nah, Risbe Situmorang. Alamat Cirebon. Terus nomor telepon sekian-sekian. Email sekian-sekian. Kayak gitu, Pak. Ya, coba saya robah kamu ya. Coba. Nama kamu tuliskan NAMA.2 gitu kan? Iya, Pak. Risbe Situmorang. Alamat kamu tulis alam. Alam. Dibaca alamat kan? Iya, Pak. Cirebon, kota misalnya, atau Cirebon, pantai gitu loh. Nomor telepon ditulis notel, iya kan? Iya, ya Pak. 08111111. Alamat email. Tidak mungkin kamu tulis alamat email. Cukup email doang kan? Iya. Email risbe.yudika.situmorang@uki.ac.id. Nah, identitas itu disebut nama data. Atributnya adalah nama, alam, notel, sama email. Paham? Paham, Pak. Yakin lu ngerti kamu itu cerita saya ini? Ya, ngerti. Oke, sekarang kamu saya tanya. Pak, itu ada yang minta diulang, Pak. Kok diulang lagi? Aduh, siapa mengganggu kamu? Itu adik kamu ya? Bukan, tadi ada yang bilang, Pak, ulang, Pak, gitu. Kok adik saya? Loh, ini di mana kamu ini? Di rumah, Pak. Kok rame-rame di situ? Oh iya, ada anak kecil. Ada anak kecil, Pak. Adik kamu? Iya. Waduh, bilangin sama mereka lagi kuliah gitu. Jangan kamu terganggu. Nanti kamu malu sendiri karena saya cecar terus kamu gitu nanti kalau nggak ngerti. Iya, Pak. Tadi identitas itu nama datanya. Datanya adalah identitas. Atributnya adalah NAMA, alam, notel, sama email. Nah, jika sudah memenuhi syarat itu, syaratnya tadi ada entity dan ada atribut,
maka baru bisa disimpan filenya. Paham, Risbe? Iya, paham, Pak. Nah, sekarang soal. Entitinya itu barang atau inventory. Coba sebutkan atribut dari inventory. Nama barangnya. Gak ada nama barangnya tadi kan namanya, masa kayak gitu? Nama gitu kan? Nama. Terus kan barang biasanya barang kalau dikirim kayak barang untuk dikirim alamatnya tuh, Pak. Alamat. Alamat apa? Alamat barang. Mana ada alamat barang? Kalau Jiji. dikirim barangnya apa sih bilangnya? Ya nggak tahu saya. Oh, ikan nama. Terus jenis biasanya, Pak. Jenis. Jenis isinya apa? Jenis barang tuh kayak biasanya tuh yang kayak yang gampang pecah atau tidak pecah. Aduh, kayak gitulah. Wah, nggak ngerti kamu berarti. Susah. Coba ulangi lagi. Nama. Kan nama, barang tuh nama, ukuran. Ukuran panjang, lebar gitu maksudnya? Iya. Terus apa lagi ya? Wah, susah. Coba ya, kalau berkaitan dengan inventory. Nama, nomor barang, nobar. Quantity, kuantitas. Harga, lokasi, tanggal beli, gudang nomor, expire date, warna. Bisa nggak masuk kira-kira untuk barang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yakin bisa ya? Iya, Siapa bisa. tadi yang bilang bisa begini tuh ya? Siapa? Giovanni ya? Pak. Siapa? Trimides. Trimides. Hey, Trimides. Ganti pemain. Trimides. Oke, Pak. Iya, Pak. Trimides, tetap tunjukkan wajah kalau ditanya. Trimides. Oke, Pak. Trimides, satu data disebut bisa di storage apabila memiliki dua keterangan tadi. Dia harus memiliki entity dan memiliki karakter. Coba kalau piutang. Piutang menjadi entitinya. Karakternya apa? Atau atributnya apa? Piutang berarti itunya apa ya? Bentuk ini apa? Not datanya apa? Iya, datanya apa? Itu yang pertanyaannya. Kertas itu, Pak, kertas yang itunya yang disampaikan. Piutang, coba piutang, account receivable. Datanya apa? Atributnya apa? Account receivable. Tempo nggak sih, Pak, masuk? Iya, nota. Susah. Jangan terlalu susah. Piutang, datanya apa? Atributnya apa? Nomor, nama pelanggan, nomor pelanggan, alamat pelanggan, jumlah, tanggal jatuh tempo, nomor HP pelanggan, alamat email pelanggan. Benar nggak sih? Iya, Pak, benar, Pak. Trimides. Iya, Pak, benar. Satu lagi Trimides. Gak happy saya jawaban kamu itu Trimides. Nah, sekarang satu lagi. Entitinya itu fixed asset. Atributnya apa? Coba. Kalau fixed asset. Tetap.
Halo. Coba. Fixed asset. Atributnya apa? Ada uangnya, Pak. Enggak. Aduh. Trimides. Aduh. Kalau coba saya cerita rumah. Rumah lah entitinya. Kalau bicara rumah, apa datanya Trimides? Dapur, Pak. Masa dapur? Cerita pertama dapur. Luas, Pak. Apa? Luasnya bukan. Yang pertama kalau cerita rumah pasti nomor 1 alamat nomor 1. Iya dong? Iya, Pak, ya. Alamat nomor 1. RT, RW, pemilik, nama pemilik. Baru luas tanah, luas bangunan, kapasitas listrik, punya telepon atau tidak, rusak atau tidak, gitu kan? Halo, Risbe. Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Aduh, Risbe. Ini sekarang kita melucu, sore melucu. Trimides, masih kamu Trimides? Bapak Ini Trimides. mana Trimides? Kabur dia. Wah, ganti pemain ah. Jaringannya mungkin, Pak. Iya, makanya jangan terlalu banyak merokok. Jessica udah bisa dengar? Wah, nggak bisa. Jevani. Hadir, Pak. Wajah, tetap wajah. Wajah Jevani, kita bicara masalah data storage. Ada 2 syarat. Syarat pertama tadi entity dan syarat kedua adalah atribut. Dengar, Jevani? Dengar, Pak. Sekarang saya membuat entitinya, kamu menyebutkan atributnya. Entitinya adalah pacar cowok. Pacar kamu cowok. Coba atributnya, ya? Ya, atributnya apa? Laki-laki, Pak. Udah pastilah, masa perempuan, aduh, masa ada, bukan begitu. Misalnya dia tinggi gitu, Pak. Iya, berarti tinggi badan gitu kan. Tinggi badan, terus sukunya, berat badan juga. Ya, terus apa lagi? Terus bau badan ikut nggak? Nggak, Pak. Tim wangi, Pak. Aduh, coba ya, gua bilang sama kamu yang paling cepat itu begini. Pacar kamu. Atributnya apa? 1. Nama. Nama, iya, Pak. Nama. Harus ada nama dong. Iya, Pak. Yang kedua, alamat. Yang ketiga, nomor HP atau WA. Yang ketiga, alamat email. Baru masuk tinggi badan, berat badan, bau badan, status, bekerja atau tidak, tinggal sama orang tua atau tidak, kaya atau tidak. Gitu-gitu kan? Iya, Pak. Umur masuk nggak, Pak? Ya saya nggak tahu. Kamu yang saya tanya. Kalau umur nanti bisa tempat tanggal lahir gitu loh. Jadi jangan ditanya berapa umurnya. Jadi tempat tanggal lahir gitu loh. Paham ya, Jevani ya? Paham, Pak. Nah, itulah syarat supaya bisa menjadi data storage. Nah, setelah rekod itu tadi tersimpan, data itu sudah ada di sistem, di akuntansi dikenal dengan jurnal. Jadi setelah ada capture, setelah ada collect data, baru kita lakukan jurnal.
Jurnal entry dibuat terhadap masing-masing perkiraan. Dan harus ada debit, harus ada kredit. Tidak mungkin debit dua-duanya, kredit dua-duanya. Tidak mungkin. Oke. Setelah transaksi tadi di jurnal, kita melakukan jurnal sesuai dengan tipe transaksinya. Ada transaksi rutin, ada transaksi non-rutin. Transaksi rutin dicatat di special journal. Sedangkan yang non-rutin dicatat di jurnal umum, general journal. Jangan lupa itu. Ya, itu pendahuluan lah untuk kamu. Ini saya tidak bahas lama-lama sama kamu ini. Nah, jurnal khusus atau special journal itu meliputi jurnal penjualan kredit, jurnal penerimaan cash, jurnal pembelian kredit, jurnal pembayaran cash. Di luar ini semuanya masuk jurnal umum. Nah, ini PPT 27 ini, ya 23 ini contoh sales jurnal. Tidak ada debit kreditnya. Tidak ada debit kreditnya. Oke, tidak ada debit kredit. Kenapa? Karena dia special journal. Automatic entry. Ya. Nah, setelah di jurnal PPT 24 langsung diposting ke buku besar. Posting ke buku besar. Nah, buku besar itu apa? Nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke. Setelah terposting ke buku besar, sekali lagi, setelah diposting ke buku besar, perlu juga diposting ke buku besar tambahan. Namanya subsidiary ledger record. Jadi masuk ke buku besar tambahan. Oke. Nah, setelah diposting ke buku besar, dan diposting ke buku besar tambahan, maka buku besar dengan buku besar tambahan menjadi control account. Control account. Apa itu control account? Adalah alat pengendali antara satu rekod dengan rekod yang lain. Jadi antara buku besar dengan buku besar tambahan jumlahnya harus sama. Karena jumlahnya sama, maka antara buku besar dan buku besar tambahan itu terkontrol. Nah, proses ini disebut dengan control account. Ya, control account. Nah, ini contohnya. Dari sales journal masuk ke general ledger. Tidak perlu kita bahas. Nah, ini yang harus saya jelaskan kepada kamu. Chart of account. Chart of account adalah nomor perkiraan, nomor akun, nomor account code dari setiap perkiraan yang ada di dalam sistem akuntansi. Mandatory, wajib. Kenapa wajib? Karena disinilah dicatat semua keterangan dari setiap transaksi. Ada beberapa metode chart of account. Ada metode angka disebut numerik. Ada metode huruf disebut alfabetik. Ada kombinasi angka dan huruf disebut alfanumerik. Kalau untuk angka ada dua. Satu metode grup. Misalnya grup 1 itu aset. 1 current asset. 1 cash. 1 petty cash. Nah, jadi di grup dia. Grup 1 current asset. Grup 2 fixed asset. Grup 3 other asset. Grup 4 current liability. Grup 5
other liability. Nah, itu metode dengan numerik, dengan sistem grup. Ada lagi satu lagi metode blok. Blok. Jadi dibuat blok. Misalnya blok 1 sampai 20 itu current asset. Jadi 1 cash, 2 misalnya petty cash, 3 account receivable, 4 inventory, 20 other current asset. Nah, 21 sampai 30 fixed asset. Nah, itu disebut dengan metode blok. Jadi di blok nomornya. Antara sekian sampai sekian masuk di komplek ini. Di blok ini. Itulah beberapa metode chart of account. Aaron Jordan. Aaron. Halo Aaron. Saya Pak. Wajah ditunjukkan Aaron. Tuhan Yesus. Di mana kamu tinggal ini Aaron? Saya lagi di Ambon Pak. Waduh, panas di situ kali ya? Aduh Pak, hujan terus Pak. Hujan ya? Oke, Iya, Aaron. ya Pak. Pertanyaan. Ada berapa jenis chart of account yang kamu dengar tadi saya jelaskan? 3 kan Pak? 1. 1. Pak, saya lupa Pak. Alah Jordan, kamu nggak serius kuliah ini Jordan. Jaringannya di sini ngelek terus nih, hujan besar di sini Pak. Baik. Firmina Kormpau. Firmina. Ya Pak. Ada berapa jenis chart of account tadi kamu dengar? Firmina. Ya Pak. Ada berapa jenis? Kedengar tadi Pak. Wah, ya. Aduh. Isa Silvani, Isa. Isa Silvani. Isa. Kabur. Lestari Laya. Iya Pak. Lestari. Mana Iya, wajah Pak. Lestari? Wajah Lestari. Lestari. Iya, Tetap Pak. wajah ditunjuk. Kenapa gelap kamu? Kenapa gelap? Kamu di ruangan gelap. Aku nggak apa-apa. Loh. Kenapa baru terang? Oh, tidur kamu? Enggak Pak, lagi nulis Pak. Oke. Ada berapa jenis tadi chart of account yang kamu tahu? Cuman 1 Pak, metode blok Pak yang saya dengar. Loh, sebelumnya nggak kamu dengar? Jaringannya putus-putus Pak. Waduh. Coba kita cek satu lagi. Lidiana Simanjuntak. Lidiana. Ada, Pak. Berapa jenis chart of account tadi yang kamu dengar? 2, Pak. 1. Metode angka sama metode huruf. Metode angka sama huruf doang? Iya, Pak. Waduh. Tidak ikut kamu kuliah ini ternyata. Lilistiana. Halo Pak. Ya. Ini kayaknya semua jaringannya pada ngelek Pak. Soalnya di grup juga semua pada ngelek di sini. Enggak, saya enggak masalah Pak. Saya lancar jaringan saya. Iya Pak. Lilis. Halo Lilis. Lilis. Iya Pak, halo. Ada berapa chart of account Iya, yang kamu Pak. tahu? Berapa chart of account yang kamu tahu? Iya Pak. 1.
Tidak tahu Pak, tadi jaringannya Pak, putus-putus suaranya. Ayah. Di balik jaringan kita akan mengetes kamu semuanya. Michael. Tidak ada lagi. Regina, Raja Guguk. Regina. Tidak ada juga. Reni Anggreni. Reni. Waduh, apa ini? Halo Reni. Halo, dengar gak sih? Mungkin sinyalnya, Pak. Apakah dengar suara saya? Iya, dengar. Oke, Reni Dengar, mana Reni? Pak. Reni. Halo Reni. Wah, berat. Gimana? Apa persoalan kalian ini? Saya ulangi lagi dari atas saya. Eutenia. Wajah Eutenia. Ada berapa metode tadi untuk penentuan chart of account? Ada 3, Pak, tapi lupa. Ada 3 tapi lupa. Saya ulangi sekarang. Aduh, berat hidup saya. Chart of account itu ada 3. 1 dengan berbasis angka, disebut numerik. 2 berbasis huruf, disebut alfa. Yang ketiga berbasis angka dan huruf, disebut alfanumerik. Nah, untuk angka sendiri dia ada 2. 1 dengan metode grup. Ya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Nah, satu lagi metode blok. Blok itu adalah dari blok 10 sampai blok 20. 21 sampai 30 misalnya. Ya. Saya ulangi sampai terdeliver ini, mengerti kamu. Eutenia. Iya, Pak. Ada berapa jenis tadi? Ada 3, Pak. 1. Berbasis angka, kedua berbasis nomor, dan ketiga berbasis alfa ya, Pak? Kombinasi angka dan huruf. Oh iya, kombinasi angka dan huruf. Maaf, Pak. Nah, terus kalau angka ada berapa? Halo, angka ada berapa? Ayah, mati jaringannya. Angka ada 2. Angka ada 2. Siapa ini? Jevani, Pak. Jevani. Ada Kamu di grup mana? Di mana kamu nih, Jevani? Di Cipayung, Pak. Oh, Cipayung. Oh, kamu orang Cipayung itu tadi. Oke, ada angka itu ada 2. 1 tadi apa? Yang grup, yang blok. Yang grup sama blok. Ya, ingat itu ya. Nanti mana tahu saya kasih kasus sama kamu, harus tahu gitu loh. Oke? Nah, terus kalau data itu sudah tadi pertama kali data sudah data entry, sudah ada data input, sudah ada data proses, data storage, ada data proses, ada chart of account dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk kepada
informasi untuk pengambilan keputusan. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan itu ada dua. Satu informasi keuangan yang disebut financial statements. Dan yang kedua informasi tentang manajerial yang digunakan hanya khusus untuk manajemen. Nah, data-data yang ada di financial statement itu bersifat terbuka untuk seluruh orang. Dan untuk yang manajerial itu hanya internal. Financial statement untuk eksternal, manajerial untuk internal. Ya, saya tidak membahas apa itu financial statement, saya lompat ini. Yang saya bahas adalah managerial report. Di managerial report, di laporan manajemen itu ada dua yang utama. Dua yang utama. Yang pertama adalah masalah anggaran, budget. Dan yang kedua adalah masalah laporan kinerja, laporan performance, laporan hasil. Bagaimana bentuk laporannya? Oke. Nah, managerial report ini akan kita bahas nanti pada saat kita membahas responsibility reporting system. Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nanti akan saya bahas kamu, saya ajari kamu. Tidak sekarang, ya. Nah, masalah kinerja. Kinerja juga akan kita bahas nanti. Bagaimana melakukan analisa variances, penyimpangan, dan analisa selisih. Di sini ada contohnya ini. Ini contohnya PPT 34 untuk analisa selisih. Oke. Nah, yang terakhir masalah internal control. Internal control. Kenapa butuh internal control? Internal control itu adalah pengendalian intern di dalam satu sistem. Kenapa diperlukan? Jawabannya adalah ada 3 alasannya. Yang pertama adalah untuk memastikan informasi itu dapat diyakini kebenarannya. Reliable of information. Nah, yang kedua, memastikan agar perusahaan itu beroperasi, beraktivitas secara efisien. Apa itu efisien? Revenue lebih besar dibanding dengan expenses. Dan yang ketiga, seluruh harta perusahaan itu aman. Yang dimaksud dengan harta adalah seluruh sumber daya, manusia, mesin, modal, teknologi, termasuk sistem, dan data aman. Ya, sekarang itu data merupakan aset terbesar dalam perusahaan. Jadi bukan mesin-mesin saja. Oke. Internal control mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah pertimbangannya ya. Pertimbangan internal control itu ada 2 hal. Yang pertama adalah masalah dokumen. Apakah setiap aktivitas itu ada dokumennya? Itu nomor 1. Kalau ada, bagaimana cara mendokumentasikannya, menyimpannya, memfilenya? Oke. Yang kedua adalah pembagian tugas. Segregation of duties. Bagaimana cara membagi tugas yang benar? Rumusnya nanti kita bahas sedikit itu. Rumusnya untuk pembagian tugas itu ada di PPT 38. Rumus pembagian tugas adalah apabila terjadi. Jadi pembagian tugas yang benar adalah apabila terjadi pada saat bagian otorisasi, bagian pencatatan, bagian penyimpanan data dan harta terpisah. Atau dengan bahasa lain, adanya pemisahan fungsi antara otorisasi,
pencatatan, dan penyimpanan harta. Oke? Tes. Saya akan tes kamu. Sekarang. Tes cepat. Semua diaktifkan account-nya. Semua diaktifkan jaringannya. Aaron. 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 Halo Aaron. Halo Pak, cari. Aduh, susah. Firmina. Firmina. Firmina, apa itu pembagian tugas, Firmina? Pembagian tugas. Tadi kita bahas. Pembagian. Ya. Kalau rumusnya bukan Pak? Ya, rumusnya lah. Iya, itu adalah apabila terjadi pada saat bagian apa ya? Yang saya dengar data dan Apabila terjadi pemisahan fungsi antara bagian, otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan harta dan data itu terpisah. Ulangi, Isa. Isa Silvani. Isa. Mana sih Isa? Isa. Wah, susah banget. Jeremy. 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 Halo Jeremy. Susah banget. Udah keluar dia. Lestari Laya. siap Pak. Lestari. Iya hadir Pak. Apa syarat supaya terjadi pembagian tugas yang benar? Lestari. Pembagian tugas. Rumusnya ya Pak? Iya Bu. Oh, apabila terjadi pada saat bagian fungsi otoritas pencatatan penyimpanan data dan terpisah. Apabila terjadi pemisahan fungsi antara Otoritas pencatatan penyimpanan data dan otorisasi, otorisasi, pencatatan, penyimpanan data dan bagian penyimpanan terpisah. Ini susah ini kalian ini jaringannya ini. Susah. Padahal saya masih semangat saya ngajari kamu. Minggu depan semua jangan pakai handphone ya, pakai laptop semua ya. Iya Pak. Baik Pak. Siapa tadi yang dari Bogor tadi? Siapa yang dari Bogor tadi? Reni ya? Reni? Reni? Iya Pak. Kamu yang dari Bogor kan? Iya Pak. Ya? Iya Pak, dari Bogor. Pakai laptop ya, jangan pakai handphone ya. Capek, susah nanti biar enak gitu loh. Pak. Oke. Ada yang mau tanya sampai di sini? Iya Pak. Ada yang mau tanya nggak? Tidak Pak. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, minggu depan kita on time ya. On time, jangan bertele-tele, masuk sana, masuk sini, capek kita. Oke? Oke Pak. Ya, oke kalau begitu. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih ya Pak. Pak. Reni dari Bogor. Mikael dari Bekasi. Aaron dari mana? Mantap. Mantap. Sumpah